Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. "Ibu, mengapa air dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung?" tanya Siti. "Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih?" jawab ibu. "Iya, Ibu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas," tambah Siti. "Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah. Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau," jawab ibu. "Ide yang bagus, Ibu." Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Dari bacaan di atas,
Buatlah daftar hal-hal penting yang kita ketahui dan yang kita temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut ini untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Pada paragraf pertama yaitu 1. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. 2. Perpindahan konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. 3. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Pada paragraf kedua yaitu 1. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. 2. Ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. 3. Perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Pada paragraf ketiga yaitu 1. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. 2. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Pada paragraf keempat yaitu 1. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. 2. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Dan 3. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Berdasarkan bacaan di atas, sekarang mari kita membuat sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu terhadap konsep perpindahan panas secara konveksi. Sesuai pemahamanmu, beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh lain konveksi yaitu angin darat dan laut, cerobong asap, dan ventilasi rumah. Konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Konveksi juga dapat mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya menggantikannya. Konveksi pada peristiwa merebus air yaitu air mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Tuliskanlah pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf berikut. Konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas, dan molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain pada saat merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pada pabrik, dan jendela ventilasi. Menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Segelas air panas, 2. Es batu, 3. Air matang suhu ruang atau untuk membuat es batu, 4. Satu buah kantung plastik berukuran kecil, 5. Satu buah karet gelang, dan 6. Pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah berikut ini. Membuat es batu berwarna. 1. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. 2. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. 3. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. 4. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin warna-warni yang mungkin mudah didapatkan. Langkah kegiatan percobaan. 1. Siapkan satu buah gelas ukuran sedang isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. 2. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. 3.
amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Dan 4, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air panas yaitu ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Es batu mencair karena mendapatkan panas dari air panas. 3. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Zat perantara pada percobaan ini yaitu air. 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Peristiwa perpindahan panas pada percobaan ini yaitu perpindahan panas secara konveksi karena kalor berpindah disertai dengan berpindahnya zat perantara. 5. Sebutkan 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita yaitu: pertama, merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, dan cerobong asap. Kesimpulan, perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Apakah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Perhatikan gambar A. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Lihat gambar B. Berikut adalah 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta, tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Berikut ini adalah sebuah ringkasan berdasarkan bacaan yang berjudul Pola Lantai dalam Seni Tari. Pendapatku, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung.
Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Tari bedaya semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Perhatikanlah gambar tari di bawah ini. Mari kita tentukan nama dan gambar pola lantai pada setiap tari daerah di bawah ini. Pada gambar pertama, ada tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantainya yaitu membentuk garis horizontal. Yang kedua, tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan yaitu garis lengkung ke depan. Yang ketiga, tari pendet dari Bali. Pola lantai yang digunakan yaitu garis lengkung ke depan. Dan yang keempat, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Pola lantai yang digunakan yaitu garis lurus atau membentuk garis segi 4. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.